Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Wahyuni, Sarjana Ekonomi Magister Ekonomi Pembangunan, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Maya Nurholida dengan NIM 21157, mahasiswa semester 2 dari program studi Ekonomi Pembangunan kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang dimana merasum sebuah buku dan mengambil 3 bab, dan buku yang saya ambil yaitu buku Principle of Management. Bab yang saya ambil yaitu ada 3 bab, yaitu bab yang pertama, bab 15 tentang managing teams, kemudian bab 16 yaitu managerial communication, kemudian bab yang terakhir yaitu bab 18 Management of Technology and Innovation. Bab yang pertama yang akan kita bahas yaitu managing teams. Managing teams itu yaitu sebagian besar pekerjaan yang dilakukan saat ini dalam organisasi itu membutuhkan fokus pada kerja tim, yang dimana kemampuan untuk bekerja dengan sukses sebagai anggota tim serta kemampuan untuk memimpin tim adalah keuntungan utama dalam angkatan kerja. Sehingga tim itu sendiri harus dikelola selain hanya untuk mengelola individu, melainkan dikelola untuk menjadi suatu kesatuan yang sukses. Maka dari itu, untuk adanya suatu managing teams dalam sebuah organisasi itu sangatlah penting dalam mencapai tujuan bersama dalam sebuah organisasi. Kemudian subbab yang pertama yaitu 15.1 tentang kerja tim di tempat kerja. Sebuah tim menurut Kenzenbest dan Smith dalam artikel Harvard Business Review, mereka tentang buku The Discipline of Teams didefinisikan sebagai orang-orang yang terorganisir untuk berfungsi secara kooperatif sebagai sebuah kelompok. Terdapat 5 elemen yang membuat tim berfungsi adalah yang pertama, komitmen dan tujuan bersama, kemudian sasaran kinerja tertentu, kemudian keterampilan pelengkap, kemudian komitmen terhadap bagaimana pekerjaan itu diselesaikan, dan yang terakhir tentang akuntabilitas bersama. Nah, itu 5 elemen yang membuat tim berfungsi menurut Kenzenbest dan Smith. Kemudian, sebuah tim memiliki tujuan khusus yang diwujudkannya, memiliki peran kepemimpinan bersama, dan memiliki tanggung jawab individu dan timbal balik. Tim berdiskusi, membuat keputusan, dan melakukan kerja nyata bersama, dan mereka mengukur kinerja mereka dengan menilai produk kerja kolektif mereka. Nah, mereka itu mengelola tim juga berdasarkan kinerja mereka itu seperti apa, sehingga harus disesuaikan dulu agar mereka itu mengerti dan nantinya dapat mencapai suatu susunan kinerja yang efektif. Kemudian ada kelompok kerja keuangan yang dimana manajer yang cerdas memahami bahwa tidak semua hubungan berpengaruh perusahaan muncul sebagai bagian dari bahkan organisasi, melainkan sebuah pertimbangan sebuah perusahaan penerbitan yang mungkin memiliki kepala keuangan utama untuk setiap kelompok. Kemudian, kolaborasi. Apa yang dimaksud dengan kolaborasi? Nah, kolaborasi adalah konsep dan metode kunci lain di mana tim dapat bekerja sama dengan sangat sukses, di mana menyatukan tim ahli dari seluruh bisnis tampaknya merupakan praktik terbaik dalam situasi apapun. Kemudian dijelaskan ada 8 faktor keberhasilan untuk memiliki keterampilan kolaborasi yang kuat. Yang pertama, praktik hubungan yang berubah sebuah tanda tangan. Kemudian model peran kolaborasi antara eksekutif, kemudian pembentukan budaya atau hadiah di mana manajer membimbing karyawan. Nah, di sini manajer itu sangatlah penting perannya bagi karyawan, di mana manajer harus menuntun karyawan, harus memberi contoh yang baik kepada karyawan, harus membimbing karyawan, dan untuk mengarahkan karyawan untuk dapat mencapai tujuan bersama. Kemudian pelatihan keterampilan hubungan, kemudian rasa kebersamaan, kemudian pemimpin ambidextrous, baik dalam tugas dan kepemimpinan orang, kemudian penggunaan yang baik dari hubungan warisan, dan yang terakhir yaitu kejelasan peran dan ambiguitas bicara. Kejelasan peran itu juga sangat penting, di mana suatu anggota dari organisasi ini harus mengetahui mereka itu perannya apa dan tanggung jawabnya itu apa. Kemudian,
dari 8 faktor itu sangat penting untuk memicu sebuah keberhasilan dalam keterampilan kolaborasi, sehingga alangkah baiknya apabila 8 faktor itu harus diterapkan dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu keterampilan dalam kolaborasi. Kemudian sebab yang kedua yaitu 15.2 pengembangan tim seiring waktu. Di mana saat menjadi bagian dari suatu tim, secara intuitif merasakan bahwa ada sebuah tahapan atau proses pengembangan tim yang berbeda. Menurut Tuckman, 4 tahap dalam Tuckman itu adalah psikolog pendidikan Bruce Tuckman di Ohio State University yang mengembangkan model 4 tahap untuk menjelaskan kompleksitas yang dia saksikan dalam pengembangan tim. Berikut menurut Tuckman yaitu yang tahap pertama itu membentuk, menyerbu, norma pertunjukan, dan penundaan. Nah, di sini ada sebuah performa yang dimana dijelaskan dalam bentuk kurva, di mana tahapan pertama itu ada forming. Forming itu dimulai dengan pengenalan anggota tim. Di sini adalah pengenalan anggota tim dikenal sebagai tahap sopan, di mana tim terutama berfokus pada kesamaan dan kelompok melihat kepemimpin untuk struktur dan arah. Kemudian tahap yang selanjutnya itu tahap storming. Tahap storming itu anggota tim mulai bersaing untuk kepemimpinan dan menguji proses kelompok. Dikenal sebagai tahap menang kalah karena para anggota itu saling berebut kendali atas kelompok dan orang-orang mulai memihak, yang dimana para anggota tim itu sudah mulai mengekspresikan dirinya dan mulai untuk mengejar jabatan yang mereka incar. Selanjutnya ada tahap norming. Tahap norming itu mungkin sudah mulai berakar ya. Selama norming itu tim mulai bekerja sama dengan baik dan dukungan terhadap tujuan kelompok terjadi. Tim membangun dan memelihara aturan dasar dan batasan, serta ada kemampuan untuk berbagi tanggung jawab dan kendali. Kemudian ada tahapan paling atas ini, ada tahapan performing. Tahapan performing ini artinya tim sepenuhnya mandiri dan membutuhkan sedikit arahan manajemen. Tim memiliki kepercayaan diri, kebanggaan, dan antusiasme dalam ada keselarasan visi, misi, dan diri. Saat tim terus tampil, bahkan mungkin berhasil menjadi tim berkinerja tinggi. Nah, pada tahapan tertinggi ini yaitu tahap performing, di mana sudah mulai ada keselarasan antara kolaborasi visi, misi, dan kinerja tim itu sudah mulai membaik, sehingga pencapaian dari suatu organisasi, tujuan organisasi itu sudah akan tercapai. Kemudian sebab berikutnya 15.3 hal-hal yang perlu dipertimbangkan saat mengelola tim. Apa saja pertimbangan untuk mengelola tim? Nah, di sini saya suguhkan sebuah piramida segitiga hubungan di mana ada hubungan dari manajer, individual, dan tim. Di mana manajer tim itu harus melayani sebagai penyangga terhadap faktor-faktor eksternal sehingga faktor-faktor tersebut tidak menggagalkan atau mengalihkan perhatian tim dari tujuannya. Faktor eksternal itu dari sebuah manajer itu tentunya sangat banyak sekali ya, sehingga kita itu sebagai manajer juga harus cukup memahami tentang lingkungan eksternal dan memiliki kecerdasan emosional yang cukup untuk memahami kekuatan pemain dan situasi mana yang harus disintetiskan dalam tim untuk keuntungan sendiri, sehingga untuk mencapai suatu visi dalam sebuah organisasi. Kemudian 15.4 peluang dan tantangan untuk mengembangkan tim. Dalam sebuah membangun tim itu tentu saja pasti ada tantangan. Tantangannya apa saja? Ada banyak sumber konflik tentunya sebagai sebuah tim. Apakah itu karena gangguan komunikasi, pandangan, atau tujuan yang bersaing, perbuatan kekuasaan, atau konflik pribadi yang lainnya. Dari sebuah konflik ini, adanya konflik ini sangat memberikan dampak. Dampaknya itu berupa dampak negatif maupun positif. Nah, apa sih dampak negatif dari sebuah konflik? Dampak negatif itu jika ditangani dengan buruk dapat menimbulkan ketidakpercayaan dalam suatu kelompok, dapat mengganggu kemajuan dan moral kelompok, dan dapat merusak pembangunan hubungan yang langgeng. Kemudian, untuk positif dari konflik kok positif? Itu gimana? Gitu kan?
Tentunya bahwa hal itu mendorong keragaman ide dan perspektif yang lebih besar dan membantu orang untuk lebih memahami sudut pandang yang berlawanan. Ini juga dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah tim, yang dimana dapat menyoroti poin-poin penting dari diskusi dan perdebatan yang perlu lebih dipikirkan. Maksudnya, dengan adanya konflik itu memberikan positif untuk dari anggota tim itu untuk berpikir kritis bagaimana menyelesaikan sebuah konflik tersebut, sehingga memberikan dampak positif bagi anggota tim untuk memberikan pikiran-pikiran yang lebih kreatif lagi atau poin-poin yang harus didapat dari sebuah konflik tersebut. Kemudian, keragaman tim. Keragaman itu apa? Keragaman adalah kata yang sangat umum digunakan saat ini, tetapi pentingnya keragaman dan membangun tim yang beragam terkadang dapat hilang dalam proses norma dalam berbisnis. Keragaman, ragam itu berarti banyak atau berbeda-beda. Kemudian, manfaat keanekaragaman bagi tim. Tim yang terdiri dari anggota yang beragam cenderung berkinerja lebih baik daripada tim dengan latar belakang yang sama. Di sini, Women of Color in Technology mengerjakan sebuah proyek, di mana industri teknologi telah dikritik karena kurangnya keragaman di antara jajarannya, dan kelompok-kelompok seperti Women of Color ini in Technology ingin mengubahnya. Keragaman dalam tim juga mengarah pada inovasi yang lebih besar. Nah, maksud di sini yaitu adanya keanekaragaman, di mana apabila sebuah anggota tim yang memiliki latar belakang yang berbeda, mereka memiliki cenderung kinerja lebih tinggi. Sedangkan daripada latar belakang yang sama, kinerja mereka itu sedikit tidak baik, di mana ini dapat dibacakan dengan mereka harus memiliki inovasi-inovasi yang lebih tinggi untuk memecahkan sebuah dari anekaragaman dari sebuah tim ini. Kemudian tim multikultural, yaitu berarti sangat-sangat banyak multikultural. Ada aspek yang sangat positif yang dihasilkan dari keanekaragaman yang ditambahkan, seperti yang dibahas pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Ada juga tantangan yang perlu kita waspadai ketika kita mengelola tim ini. Apa yang perlu kita waspadai, yaitu tantangan dapat muncul dari gaya dan aksen komunikasi, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk norma dan sikap pengambilan keputusan terhadap hierarki. Ada beberapa intervensi manajer tim yang merupakan praktik terbaik untuk mengatasi tantangan ini. Ada juga beberapa praktik terbaik untuk membangun kecerdasan budaya yang akan membuat tim lebih mahir dalam memahami menangani perbedaan antar budaya. Nah, ini juga sangat berpengaruh sekali dalam mengelola sebuah tim, yaitu adanya tim multikultural. Untuk membangun kecerdasan budaya, kita juga dituntut untuk membuat tim untuk lebih mahir dalam menangani perbedaan antar budaya. Perbedaan antar budaya ini juga sangat memicu untuk sebuah kreativitas anggota tim karena saling bertukar pikir antar budaya. Seperti itu. Kemudian kita sudah memasuki bab yang kedua, yaitu bab 16 tentang managerial communication. Subbab yang pertama yaitu proses komunikasi manajerial. Komunikasi interpersonal adalah bagian penting untuk menjadi manajer yang aktif, yaitu pertama mempengaruhi pendapat, sikap, motivasi, dan perilaku orang lain. Kemudian mengungkapkan perasaan, emosi, dan niat kita kepada orang lain. Yang ketiga adalah sarana untuk menyediakan, menerima, dan bertukar informasi mengenai peristiwa atau masalah yang menjadi perhatian kita. Kemudian yang terakhir itu memperkuat struktur formal organisasi dengan cara seperti memanfaatkan saluran komunikasi formal. Kemudian, ini terdapat sebuah interaksi, model komunikasi dasar. Ada encoding dan decoding, di mana pengkodean atau encoding adalah proses di mana individu yang memulai komunikasi menerjemahkan ide-ide mereka ke dalam seperangkat simbol atau bahasa yang sistematis, baik tertulis maupun lisan. Pengkodean dipengaruhi oleh pengalaman pengirim sebelumnya dengan topik atau masalah, keadaan emosinya pada saat pesan, pentingnya pesan, dan orang-orang yang terlibat. Kemudian encoding. Decoding, maaf. Decoding adalah proses di mana penerima pesan menafsirkannya. Penerima menempelkan makna pada pesan dan mencoba mengungkapkan maksud yang mendasarinya. Penguraian kode juga dipengaruhi oleh pengalaman penerima sebelumnya dan kerangka acuan pada saat menerima pesan. Yaitu dapat kita ketahui bahwa tahap yang pertama itu encoding, kemudian disaring dengan decoding. Seperti itu.
Kemudian masukan. Beberapa jenis umpan balik dapat terjadi setelah pesan dikirim dari komunikator ke penerima. Umpan balik dapat dilihat sebagai langkah terakhir dalam menyelesaikan episode komunikasi dan dapat mengambil beberapa bentuk seperti respon verbal, anggukan kepala, respon yang meminta informasi lebih lanjut, atau tidak ada respon sama sekali. Nah, dalam sebuah interaksi tadi, yaitu interaksi antara komunikasi encoding dan decoding, itu pasti akan menerima sebuah saran atau masukan, di mana komunikasi itu sudah bersifat informatif, korektif, atau memperkuat atau belum, sehingga perlunya masukan atau saran. Kemudian, 16.2. Jenis komunikasi dalam organisasi. Itu ada komunikasi lisan, terdiri dari semua pesan atau pertukaran informasi yang diucapkan seperti ini, dan itu adalah jenis komunikasi yang paling umum, yang paling umum kita lakukan adalah jenis komunikasi lisan, yaitu interaksi secara langsung. Kemudian komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ini dapat dilakukan melalui email, teks, surat, atau laporan manual seperti atau catatan-catatan tempel. Kalau zaman-zaman sekarang sudah mulai dengan marak-maraknya email yaitu menggunakan media elektronik, di mana sebuah perusahaan itu sekarang sudah mulai penting melakukan sebuah arsip atau tulisan yang dapat diarsipkan atau menjadi dokumen penting sehingga tidak dapat hilang melalui email. Apa sih yang dimaksud komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal itu komunikasi tanpa bicara, seperti menggunakan bahasa isyarat. Contohnya adalah hal-hal seperti lampu lalu lintas dan sirine, serta hal-hal seperti ukuran dan penempatan kantor yang berkonotasi sesuatu atau seseorang yang penting. Selain itu, hal-hal yang bahasa tubuh seperti ekspresi wajah dan gerakan tangan untuk menyampaikan sebuah pesan. Kemudian pengaruh utama pada komunikasi interpersonal, yaitu pengaruh sosial, persepsi, keterlibatan interaksi, dan desain organisasi. Komunikasi interpersonal itu sangat mengaruhi pengaruh sosial, di mana sangat-sangat penting komunikasi itu untuk saling berinteraksi sosial satu sama lain, karena itu sebagai sebuah jembatan untuk saling berinteraksi, untuk menimbulkan atau mencapai suatu interaksi sosial yang sejahtera. Kemudian 16.3, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Peran yang dimainkan manajer, yaitu dalam studi Manning-Mintzberg tentang manajer dan pekerjaan mereka, ia menemukan mayoritas dari mereka berkerumun di sekitar 3 peran manajemen itu, yaitu peran interpersonal, peran informasi, dan peran keputusan. (16.4) yaitu komunikasi manajerial dan reputasi perusahaan. Komunikasi manajemen adalah disiplin sentral dalam studi komunikasi dan reputasi perusahaan, pemahaman tentang bahasa, dan kekuatan yang melekat. Dikomunikasikan dengan keterampilan untuk berbicara, menulis, mendengarkan, dan membentuk hubungan interpersonal akan menentukan apakah perusahaan itu berhasil atau gagal, dan apakah mereka itu dihargai atau dihukum untuk reputasi mereka. Komunikasi manajemen adalah tentang pergerakan informasi dan keterampilan yang memfasilitasi berbicara, menulis, dan mendengarkan progres berpikir kritis, yaitu komunikasi yang dilakukan antara dari sebuah kinerja tim. Kemudian 16.5, saluran utama komunikasi manajemen adalah berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Yaitu ada speaking, reading, writing, dan listening. Ini tuh beberapa tahapan. Kita dapat melakukan suatu komunikasi manajemen itu dengan melalui percakapan satu-satu, percakapan telepon, video telekonferensi. Ini juga sudah untuk saat ini sudah banyak dilaksanakan ya, di mana masa pandemi banyak sekali meeting atau pertemuan atau sebuah rapat itu dilakukan menggunakan video telekonferensi seperti Zoom untuk mencapai keefektifan suatu rapat. Kemudian ada presentasi ke kelompok kecil, kemudian berbicara di depan umum kepada audiens yang lebih besar. Yang keenam, peran menulis. Ketujuh, komunikasi adalah penemuan. Maksud komunikasi adalah penemuan adalah
di mana sebuah adanya komunikasi, maka di situ pula ada suatu penemuan titik temu dari adanya suatu pertanyaan yang kemudian ada menimbulkan suatu jawaban dengan adanya komunikasi. Kemudian yang kedelapan yaitu informasi dibangun secara sosial, dan yang terakhir itu tugas manajer adalah sebagai profesional. Tentu saja manajer dituntut sebagai profesional. Kemudian bab yang terakhir yaitu bab 18 tentang Management of Technology and Innovation. Pertama, pentingnya sekarang dan di masa depan. Apa itu pentingnya manajemen teknologi dan inovasi? Mengapa penting? Karena manajemen teknologi dan inovasi sangat penting bagi organisasi, karena inovasi dan teknologi baru kami secara historis telah munculnya struktur organisasi yang inovatif dan cara-cara baru dalam melakukan pekerjaan. Perubahan struktur adalah inovasi dalam teknologi, bagaimana pekerjaan diselesaikan, inovasi yang dibawa oleh penemuan produk baru mempengaruhi teknologi yang kita gunakan dan bagaimana kita menggunakannya. Tujuan dari teknologi itu adalah untuk mengubah input menjadi output, yang dimana karena kami akan mendefinisikan teknologi itu sebagai proses dalam organisasi yang membantu mengubah input menjadi output serta mendukung mekanisme evaluasi dan kontrol. Manajemen dari sebuah teknologi itu melibatkan sebuah perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pengendalian sumber daya dan kemampuan organisasi untuk menciptakan nilai dan keunggulan kompetitif. Di sini ada 6 area kritis yang mempengaruhi masyarakat dan bisnis, dan dengan demikian mengharuskan perusahaan untuk mempraktikkan manajemen teknologi dan inovasi, yaitu yang pertama, manajemen sumber daya manusia, perluasan model kooperasi, penginternasionalan, isu seputar kepedulian lingkungan, kelima pertumbuhan industri jasa, dan yang terakhir penggunaan hak kekayaan intelektual sebagai sumber daya strategis. Sebab yang kedua, mengembangkan teknologi dan inovasi. Ada 4 yang harus dilakukan perusahaan untuk menyeimbangkan tuntunan yang saling bertentangan untuk menjadi tangkas dalam lingkungan yang dinamis. Yang pertama, merancang sistem dan proses yang dapat mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan peluang berbasis teknologi. Kemudian identifikasi kebutuhan komunikasi dan ubah data menjadi informasi secara efisien dan aktual, sehingga tepat dapat tersedia membuat keputusan terbaik secara tepat waktu. Kemudian mengembangkan karyawan, melatih kesempatan belajar, kemudian menggunakan proses manajemen perubahan yang baik untuk membantu perusahaan berhasil dalam memperkenalkan kebaruan ke dalam organisasi. Kemudian 18.3 sumber eksternal teknologi dan inovasi. Sumber eksternalnya itu yaitu lini produk atau proses di perusahaan telah ditinggal dari para saingannya, kemudian pendatang atasan pasar, atasan telah mengubah dinamika persaingan, kemudian yang terakhir sebuah perusahaan percaya bahwa bauran produknya atau cara melakukan sesuatu itu tidak akan berhasil dalam jangka atasan. Keuntungan utama menggunakan proses eksternal itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk memadukan teknologi atau inovasi yang diperoleh biasanya itu jauh lebih singkat daripada waktu yang dibutuhkan untuk mencoba membuat penemuan dan membawanya ke pasar atau mengimplementasikan dalam perusahaan. Nah, berikut ini ada proses eksternal yang paling umum digunakan untuk meningkatkan teknologi. Itu yaitu ada merger, usaha patungan, perjanjian waralaba, perjanjian lisensi, kontrak formal dan informal. Yang pertama itu merger atau akuisisi, yaitu yang melibatkan perubahan kepemilikan dalam perusahaan. Yaitu intinya itu adalah bahwa intensitas organisasi baru yaitu akan membentuk suatu organisasi yang lebih besar. Kemudian usaha patungan yaitu aliansi jangka atasan yang melibatkan penciptaan entitas baru untuk secara khusus melakukan inovasi atau produk atau proses. Kemudian perjanjian waralaba biasanya merupakan perjanjian jangka atasan yang melibatkan imbalan jangka atas untuk berbagai teknologi yang dikenal. Kemudian perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi adalah melibatkan akuisisi teknologi tanpa R&D. Perjanjian lisensi cukup umum di atasan teknologi tinggi. Kemudian kontrak formal dan informal digunakan untuk perusahaan berbagai teknologi di antara mereka. Kemudian 18.4 sumber internal teknologi dan inovasi, yaitu
Penelitian dan pengembangan atau R&D itu paling umum ya, melibatkan pencarian dan mengembangkan teknologi, produk, dan atau proses baru melalui upaya kreatif di dalam perusahaan. Ini juga sangat berpengaruh. Kemudian 18.5 yaitu keterampilan kewirausahaan manajemen untuk teknologi dan inovasi itu apa saja, yaitu kegiatan wirausaha di pasar sering kali menandakan kebaruan dalam suatu produk atau proses. Proporsi nilai menjawab dua pertanyaan itu bagaimana? Kita tuh kalau membuat suatu wirausaha harus memikirkan tentang 5W1H. Bagaimana? Why, who, when, where, and why. Dan hanya itu how. Di sini tertulis bagaimana perusahaan menghasilkan uang, kemudian bagaimana posisi perusahaan di pasar. Nah, itu salah satu yang sering kita pertimbangkan untuk menampilkan suatu kewirausahaan. Kemudian keterampilan yang dibutuhkan untuk manajemen dan inovasi ini yaitu adalah terciptanya nilai-nilai yang membangun kemampuan dalam suatu sumber daya dari sebuah tim. Kemudian dengan kapabilitas yang tepat, organisasi dapat mengembangkan keunggulan untuk bersaing. Kemudian pembelajaran organisasi adalah perolehan pengetahuan melalui pengumpulan data yang dianalisis untuk mengumpulkan informasi yang kemudian ditransfer dan dibagikan melalui komunikasi di antara anggota organisasi. Keterampilan yang dibutuhkan untuk MTI yaitu adalah fellowship, yaitu cerminan dari kepemimpinan. Sebagian besar tidak akan pernah mengambil kelas dalam tidak lanjut. Kemudian ada kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain dan mengikuti adalah mencari atau mendengar pengaruh. Kemudian 18.7 yaitu bagaimana mengelola sekarang untuk teknologi dan inovasi masa depan. Untuk mengimbangi perubahan dalam teknologi dan untuk mengikuti proses inovasi yang dibutuhkan, individu dalam perusahaan harus melacak apa yang dilakukan pesaing serta penemuan atau penemuan yang dapat dilakukan industri di pasar. Ini juga sangat penting. Sehingga kita juga perlu memperhatikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi teknologi itu yang di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.